Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razino Pedro Aliefri dari kelas F Hukum Tata Negara NPM 2021020245. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 5 dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Herpin Yogi Pradikta untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Siasa Syariah. Langsung saja ke pertemuan yang kelima ini, yaitu materinya instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as a love of wisdom. Filosofi sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya ataupun filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fiqh serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara, yasra'u, syar'an, wan syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntun. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umat agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan atau rabbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat atau talazum antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-asyasya al-dakikah atau faham yang mendalam, mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Lalu pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus.
Secara terminologis, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpaut dengan perbuatan badaniah manusia maupun berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian ini dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri. Sebaliknya, tasyri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.